Oke, salam dari Tanah Hobong, ya, Sekolah Adat Hobong di Kabupaten Jayapura. Sebelum kita mulai, kami mau meminta maaf terutama kepada kawan-kawan yang sudah hadir di online. Ada sedikit terlambat, ada cuaca yang hujan dan setup peralatan dan sebagainya. Tapi sekarang kita bisa mulai ya. Mudah-mudahan masih bersabar. Yang online ambil kopi dulu kah? Kacang dan sebagainya untuk duduk-duduk. Tapi sebelumnya saya mau menyampaikan terima kasih yang banyak sekali untuk kita hadir di sini walaupun hujan rintik-rintik, tapi kita tetap semangat untuk hadir di Sekolah Adat Hobong. Saya mau menyapa dulu kawan muda dari Toraja. Mana yang dari Toraja? Kawan dari Tano Batak, Sumatera Utara. Orasba. Kawan dari Sulawesi Utara. Tidak ada suaranya. Tidak ada suaranya. Kawan dari Kalimantan Barat. Dari Kalimantan Tengah. Hadir. Oke. Dari mana lagi yang saya belum sebut tadi ya? Kawan dari Bogor. Samdana dari Bogor. Kawan dari Filipina. Ya, dari Filipina ya. Jadi kawan-kawan ini ada hadir karena kebetulan juga akan ikut di Kongres Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Ada banyak anak-anak muda dari Nusantara ya yang hadir di sini. Nah, kita hadir ini untuk dengar cerita dari Sekolah Adat Hobong dan baku tukar cerita ya. Jadi tidak hanya dengar tapi juga mungkin bertukar cerita apa yang kita rasakan karena mereka itu punya juga sekolah-sekolah adat di lokasinya. Betul kah? Betul. Oke. Nah, sekarang saya serahkan kepada Kakak Naomi untuk memimpin acara ini. Naomi itu berasal dari Repang Wife ya. Wilayah adatnya apa? Wilayah adatnya Namblong Genyem. Tempatnya itu salah satu tempat untuk melihat burung cendrawasih secara langsung. Jadi nanti coba kontak beliau untuk bisa datang ke sana ya, sekaligus promosi ekowisata. Silakan Kakak Naomi, waktunya diberikan. Terima kasih Mbak Ita. Sekali lagi selamat pagi semuanya. Semoga masih pada semangat meskipun pagi ini agak mendung-mendung sedikit ya. Coba tes dulu semangatnya ya. Kalau misalnya semangat bisa jawab yes 3 kali. Yang di depan juga harus jawab sama-sama. Ayo, masih pada semangat semuanya? Yes. Oh, terbukti saudara-saudara semuanya masih pada semangat ya. Oke, hari ini kita ada di Sekolah Adat Hobong bersama dengan teman-teman semua dari Barisan Pemuda Adat Nusantara, ada teman-teman dari Samdana, ada teman-teman dari Sekolah Adat Hobong sendiri. Oke, sebelumnya tadi pasti sudah perkenalan, saya namanya Naomi. Kita bisa mulai perkenalan ya, kita kulik-kulik sedikit nih cerita dari Sekolah Adat Hobong sama-sama. Ada Bapak Origenes, mungkin Bapak bisa membantu kami memperkenalkan teman-teman yang ingin tahu mengenai sekolah adat di Hobong ini, karena banyak juga ada sekolah adat lainnya di Nusantara, kita bisa saling berbagi cerita hari ini. Oke, bisa dimulai dari Bapak. Baik, terima kasih. Selamat siang semua. Pakai bahasa ibu kalau selamat siang, Rai Foi. Iya, kita belajar sedikit dulu. Kalau pagi Rene Foi, Rai Foi itu selamat siang. Iya, selamat siang itu Rai Foi. Kalau malam, Hua Foi. Iya. Nanti kurang lebih selama 1 minggu kita di sini. Ini jadi password untuk kita tegur sapa dengan masyarakat di sekitar danau. Pertama-tama saya perkenalkan diri dulu dengan teman-teman semua. Nanti baru kita cerita tentang bagaimana sekolah adat di Hobong. Pertama saya perkenalkan nama saya
Origenes Monim, Kepala Sekolah Adat Papua, Kabupaten Jayapura. Yang di sebelah kanan saya, Bapak, silakan. Baik, nama saya Ronald Yarosrai. Saya dari pemerintah Kabupaten Jayapura, dalam hal ini mewakili Kepala Dinas. Saya Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura. Saya ditugaskan datang mendampingi teman-teman sekolah adat untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan dukungan-dukungan yang kita berikan kepada sekolah adat. Baik, mungkin saya perkenalkan lagi Ibu Guru. Ibu, silakan. Sebutkan nama, Ibu mengajar apa? Baik, dari saya, nama saya Delila Mokai. Saya sebagai guru bahasa, sebagai bahasa ibu, mengajar juga di sekolah adat dan sekolah dasar SD di sekolah Abar. Baik. Terima kasih. Nama saya Yahya Sokoi sebagai guru mulok di SD Impres Si Boy Boy. Mungkin dari saya. Terima kasih. Nama saya Selvianus Taime, Kepala Suku. Dan saya sendiri adalah guru mengajar di sekolah adat tentang norma-norma adat. Terima kasih. Selamat pagi semua. Nama saya Ibrahim. Mungkin kami sebagai kampung Hubung, tapi kami biasa betah di Hawaii kecil ini. Terima kasih. Baik, demikian tadi perkenalan kami dengan teman-teman guru dan Bapak dari Dinas, Pak Sekretaris. Anak-anak murid lagi perkenalkan dulu supaya agak seru sedikit. Sebut nama dengan marga. Ya. Ya. Silakan. Ya, ntar deh kasih naik ke mulut sedikit ya. Nama saya. Nama saya Juwita Ibu. Saya suka belajar di sekolah. Iya. Baik. Perkenalkan, nama saya Mariam Ibo. Saya suka belajar di sekolah adat. Juwita, ada juga. Angkat nama saya. Angkat muka. Ya, nama saya. Nama saya Juanita Ibu. Saya suka belajar di sekolah adat. Fami. Ya. Nama saya Fami Ibu. Ya. Nama saya Fami Ibu. Ya sudah, lanjut aja. Iya. Nama saya Ade Rizky Monim. Suka belajar di sekolah adat. Baik, terima kasih. Mari tepuk tangan dulu untuk sesi ini. Sekolah Adat Papua Kabupaten Jayapura berdiri sejak tahun 2016. Sampai dengan tahun 2017 baru diresmikan oleh Gubernur Bapak Lukas NMB di areal Festival Danau Sentani
Selanjutnya di tahun 2017 bulan Agustus kami meluncing kurikulum pendidikan adat untuk bisa dipakai sebagai bahan ajar di sekolah adat Kabupaten Jayapura. Pada tahun 2020 kami melakukan kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Jayapura MOU untuk mengembangkan pendidikan adat. Kami mendapat respon positif dari pemerintah, lalu pemerintah membantu kami dengan menyediakan payung hukum, yaitu salah satu regulasi yang kita dapat melalui peraturan Bupati nomor 21 tahun 2021 tentang penerapan pembelajaran kurikulum muatan lokal bahasa ibu melalui pendidikan adat di wilayah Dewan Adat Suku Mamta Tabi Kabupaten Jayapura. Sekolah Adat Kabupaten Jayapura dari tahun 2017 sampai ke tahun 2019 kami melakukan proses pendidikan secara mandiri. Kami mengundang siswa dari kampung yang ada di pulau-pulau yang ada di tengah danau ini, ada sekitar 9 kampung. Siswanya kita jemput pakai speed tadi, jemput mereka belajar di sini. Itu dari tahun 2017 sampai dengan 2019 kami lakukan seperti itu. Setiap kali selesai dari jam pendidikan formal di sekolah, nanti jam 3 sore kami jemput mereka untuk belajar pendidikan adatnya di Sekolah Adat Kabupaten Jayapura di tempat ini. Setelah mereka belajar, kami antar mereka pulang. Apa saja yang mereka belajar? Ya tentu kalau sekolah adat pasti mereka belajar tentang pendidikan adat. Pendidikan adat seperti apa saja yang dia belajar? Nah, ini yang kita buat dalam kurikulum. Ada 4 tema yang kita pakai untuk anak-anak belajar di sekolah adat. Pertama tentang adat istiadat itu sendiri. Kedua tentang bahasa. Ketiga tentang ukir-ukiran. Keempat tentang tari-tarian. Dan lain sebagainya. Itu yang kami lakukan di sini selama kurang lebih 3 tahun yang lalu. Pada tahun 2021 keluar peraturan Bupati. Hari ini sekolah adat posisinya ada di pendidikan formal. Pendidikan formal, kenapa begitu saudara-saudara? Sebenarnya keluhan yang kita hadapi sebagai teman-teman penggiat pendidikan adat atau sekolah adat itu sama. Hari ini kita ngumpul-ngumpul cerita adat hanya sebatas itu. Tetapi pendidikan adat yang dikelola oleh sekolah adat Papua yang ada di Kabupaten Jayapura, yang ada di Hobong ini, sekolah adat yang betul-betul terlembaga. Diakui oleh pemerintah, akhirnya hari ini kita ada di dalam beberapa sekolah. Nah, kami baru mulai dari tingkat sekolah dasar. Di sekolah dasar itu ada 54 sekolah dasar yang hari ini kami dari sekolah adat mengajar anak-anak mata pelajaran muatan lokal dengan konten bahasa ibu. Di 54 sekolah jadi pilot project untuk kita mengajarkan
pendidikan adat ini di sekolah-sekolah. Jadi sekolah adat yang dikelola oleh Sekolah Adat Papua Kabupaten Jayapura di alamatnya di Kampung Hobong ini betul-betul sekolah adat yang terlembaga sesuai dengan pendidikan kurikulum nasional. Nah, ini yang nanti kita berbagi ke teman-teman, kira-kira di teman-teman yang ada kurang nanti sampaikan, kita saling berbagi. Nah, ini yang kami alami sampai dengan hari ini. Siswa kami yang tadinya hanya dari tahun 2017 sampai 2019 itu hanya berjumlah 176. Tetapi ketika kita include masuk ke dalam pendidikan formal, siswa kami hari ini berjumlah 4.326 siswa. Kenapa hari ini pendidikan adat bisa include masuk ke dalam pendidikan formal? Karena anak-anak yang sama, yang tadinya saya bawa setelah jam 3, saya jemput mereka, bawa mereka belajar di sini, antar mereka pulang. Selanjutnya saya berpikir kayaknya ini anak-anak adat juga yang belajar di sekolah formal di sana. Bagaimana kalau saya bawa pendidikannya saja gabung ke sana, supaya kita sama-sama ajar di sana. Itu pikiran kita. Akhirnya hari ini siswa yang berjumlah 4.000 lebih itu adalah siswa sekolah adat Papua Kabupaten Jayapura. Jadi sekolah yang sama, hari ini sudah kita pasang papan pelang di sekolah-sekolah, sekolah formal, papan pelang, papan lokasinya sudah bisa berjejer, ada papan nama sekolah adat juga di setiap sekolah. Jadi hari ini kita kelola pendidikan sama-sama. Teman-teman yang ada di pendidikan formal, mereka didik anak-anak juga dengan pendidikan yang dikehendaki oleh negara. Tetapi bagaimana caranya pendidikan adat masyarakat, khusus untuk masyarakat adat juga, itu bisa dilembagakan. Kalau adat tidak dilembagakan, kita tidak ada apa-apanya. Kita teriak sampai habis-habis juga belum sampai-sampai. Oleh karena itu, kehadiran kita sekolah adat di kongres ini akan muncul sebuah ide baru untuk bagaimana manusia Indonesia ini akan berubah ketika dia bisa mengenal dirinya. Ketika dia jadi orang lain, maka tindakan perilaku yang ada dalam dirinya itu dia mencirikan orang lain, bukan orang yang mempunyai adat itu. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Nanti setelah berkembang, ketika nanti teman-teman bertanya, nanti kita sharing. Seperti itu dari saya. Terima kasih. Selamat siang semua. Oke, terima kasih banyak Bapak Ori sudah menjelaskan. Kita sekarang pasti semuanya udah punya gambaran yang sangat jelas ya tentang sekolah adat ini, kegiatannya ngapain aja. Mungkin nih yang belum Bapak Ori bagikan, kenapa sih dari sekolah adat ini merasa penting untuk dilembagakan. Lalu sekarang kita, yang kami dengar tadi sama-sama sudah masuk ke sekolah-sekolah, mengajarkan bahasa ibu. Mungkin pasti ini semua berawal dari sebuah kegelisahan ya. Nah, kegelisahan ini berkembang dengan inisiasi yang ada. Mungkin Bapak Ori bisa membagikan galau-galaunya nih sebelum mengebentuk sekolah adat gimana? Silakan Pak. Ya. Ya, yang galaunya itu sebelum saya ke galau mungkin Pak Sekretaris tambahkan sedikit bagaimana mereka bisa menerima kami ada di dalam sistem. Mungkin saya serahkan dulu Pak Sek bicara, nanti baru kita bicara lagi yang galau-galau tadi. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan. Pemerintah Kabupaten Jayapura hadir sebagai operator. Dia akan memberikan aturan-aturan, penegakan-penegakan hukum, kemudian mencetak dia dalam blueprint. Artinya harus masuk juga dalam kita punya dokumen-dokumen kenegaraan. Nah, itu fungsi dari pemerintah.
Nah, karena itu hari ini melalui Undang-Undang Otonomi Khusus yang diberikan bagi Papua, kita punya kekuatan yang cukup kuat untuk membangun masyarakat adat. Nah, masyarakat adat kemudian lahirlah teman-teman dengan upaya tadi Pak Ori sudah sampaikan bagaimana perjuangannya dari tahun awal sampai dengan sekarang. Nah, kita pemerintah Kabupaten Jayapura hadir dengan memberikan dukungan-dukungan. Tadi sudah disampaikan bahwa ada peraturan Bupati nomor 21 tahun 2021. Nah, itu membantu kita untuk mendigitasi teman-teman melalui sekolah adat ini ada nomor rekening. Nah, di dalam pemerintah kalau tidak ada nomor rekening untuk kegiatan tidak akan pernah terlaksana. Nah, karena itu nomor rekening itu kita sudah bisa berikan saat ini, ya kita bisa bantu dengan peraturan Bupati, lalu ikutannya itu adalah anggaran. Nah, kita juga sudah bantu dengan anggaran, teman-teman dari sekolah adat dengan upaya mereka bisa membuat modul, kemudian menghadirkan pelatihan-pelatihan, ada micro teachingnya, kemudian ada pelatihan gurunya. Nah, semua dibiayai dengan baik karena ada anggaran yang diberikan. Lalu dengan hadirnya di tahun 2021 Perbup itu membantu kita juga di tahun 2022 untuk boosting lagi. Ayo dari teman-teman sekolah adat, mari terus berkarya dengan hal-hal yang ada. Saat ini mereka sedang bekerja di bahasa ibu. Nah, bahasa ibu kita sudah berikan kelonggaran, berikan celah bahwa silakan teman-teman bisa buat modul lalu dimasukkan ke sekolah. Kita kawinkan dengan kurikulum yang dibuat oleh pemerintah. Nah, sehingga dia masuk dalam, dipetakan, kemudian dia masuk dalam MULOK, muatan lokal. Muatan lokalnya itu bahasa ibu. Lalu kita juga memberikan kesempatan silakan carikan sekolah yang menjadi pilot project. Nanti dari sekolah-sekolah yang ada ini di tahun-tahun kemudian kita akan boosting atau kita akan tingkatkan lagi kepada sekolah-sekolah yang lain. Kalau hari ini dia berada di Das Buyaka atau di sekitar Sentani, di tahun-tahun ke depan kita berharap dia akan berpindah kepada Dewan Adat suku yang lain lagi, misalnya ke Tanah Merah, ke Olseng, kemudian ke yang lain-lain di daerah Tabi. Di daerah Tabi kita punya beberapa Dewan Adat suku. Nah, kita berharap di tahun kemudian teman-teman dari daerah yang lain juga bisa ikut. Nah, kita siap untuk membantu. Nah, hari ini Bapak Or bisa menunjukkan kegiatannya, kemudian aktivitas yang bisa dilakukan baik untuk membantu. Kita punya anak-anak yang masih muda, yang masih kecil ini, kita sudah berikan kesempatan. Mereka hadir dengan bahasa ibu melalui modul yang sudah dicetak dan ber-ISBN, artinya resmi digunakan di dalam sekolah. Karena itu pemerintah sangat mengapresiasi karena modul itu bukan hadir hanya sebuah fotokopian, tapi memang sudah dilegalisasi oleh negara. Itu hal-hal yang luar biasa yang sudah dibuat. Tetap kita memberikan dukungan untuk maju terus mengembangkan potensi yang ada. Tentunya kita mengelola sumber daya manusia di Kabupaten Jayapura secara khusus dan untuk Papua secara umum. Dari kami mungkin hal-hal itu saja yang bisa kami sampaikan. Kemudian kalau ada yang mau mengembangkan dengan pertanyaan lain, kami nanti coba untuk merespon. Terima kasih, itu saja yang mungkin kita bisa sampaikan. Terima kasih Pak Sekretaris. Helm Foy. Kalau di Sentani, terima kasih itu Helm Foy. Ya. Terima kasih Helm Foy. Kalau sudah ikut perahu, turun di sebelah Helm Foy. Ya. Baik. Pak Sekretaris tadi sudah sampaikan bagaimana pemerintah bisa mensupport, membantu sekolah adat untuk bisa eksis mengembangkan pendidikan adat di Kabupaten Jayapura. Nah, terkait dengan yang tadi disampaikan oleh yang Ibu Omi tadi mengenai galau, ya memang
pasti teman-teman rasa sama lah. Seperti apa yang kita urus ini betul nggak? Nggak betul mungkin begitu. Iya, tidak juga iya begitu. Apa betul ini nanti akan terjadi atau tidak? Tapi saya ada punya keyakinan, saya bisa berbagi hari ini. Apa yang hari ini kita tidak pernah tuliskan itu adalah adat istiadat kita. Kalau saya beragama Kristen, yang hari ini saya tahu itu kitab suci saya, itu yang disusun oleh orang lain. Kalau saudara-saudara yang Islam, pasti juga tahu kitab sucimu apa, tetapi disusun dan dibuat oleh orang lain, lalu disadur ke dalam bahasa kita, dan kitab itu juga tidak disusun dan tidak dibuat oleh leluhur orang Indonesia. Ini saya terbuka bicara bagian ini. Oleh karena itu, sangatlah wajar hari ini generasi muda di seluruh Nusantara, generasi muda yang bergelut untuk mengembangkan pendidikan adat ini, sangat tepat waktunya untuk hari ini kita tuliskan semua. Dan kita kembali mengajar kepada mereka yang ada di luar negara yang lain bahwa kami, memang waktu itu kami belum tahu. Akhirnya kamu mengajar kami, hari ini kami sudah tahu. Kami harus kembali untuk mengabarkan kabar baik kepada mereka juga. Bisa toh? Pasti bisa. Hari ini saudara-saudara belum tahu bahwa ada nama kecil yang ada dalam diri kita yang diberikan oleh leluhur itu. Hari ini dia yang bersama-sama dengan kita untuk melakukan perubahan-perubahan itu. Oleh karena itu, kita terus semangat untuk merubah secara pelan-pelan masuk ke dalam sebuah perubahan yang kita impikan itu. Nah, pendidikan adat yang ada di Kabupaten Jayapura di Papua ini, alamatnya di Kampung Hobong ini, kami betul-betul hanya berpikir untuk mendidik generasi muda untuk tahu adat istiadatnya saja. Kami tidak berpikir untuk mau giring anak-anak mau pergi demo, enggak. Mau bicara masalah tanah, enggak. Tapi hari ini kita harus tahu siapa diri kita sendiri. Saya di dalam struktur masyarakat adat saya, di keluarga besar saya itu saya bagaimana? Saya siapa? Dengan demikian ada strata di Indonesia kan kita kenal dengan kasta, marga apa ya? Ada struktur dari atas, tengah sampai bawah. Ini yang kita terapkan di sini supaya mereka tahu, akhirnya bisa menerapkan diri dia betul-betul secara profilnya terlihat bahwa dia adalah anak adat. Rasa kesal saya yang paling galau, yang tidak samar kita bayangkan hari ini, yang menyengat sekali dalam hati saya, ketika tahun 2019, gedung yang hari ini kita tinggal jatuh. Ketika banjir bandang, air danau ini meluap, gedung sekolah jatuh, kantor dan sekolah ini jatuh. Guru-guru saya liburkan untuk beberapa tahun, 1 tahun lamanya. Siswa mereka tidak belajar, lalu kami perbaiki gedung untuk bangun dia kembali. Saya kasih tahu teman-teman, guru kumpul untuk kita kumpulkan semua puing-puing. Hari ini gedungnya seperti itu. Balok ada yang cat warna merah, ada yang tidak dicat. Ini bangkai kayu yang tadinya hampir hanyut, kita kumpul kembali. Lalu kami bangun sekolah kembali lagi seperti semula. Kami terus belajar. Dan oleh karena itu dia membakar semangat kami untuk bagaimana betul-betul kita tembus masuk ke dalam pendidikan formal dan mengajar anak-anak
dengan jumlah yang lebih banyak lagi untuk tetap mereka belajar bahasa, belajar adat istiadat kita. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Selamat siang. Perjalanan yang sungguh sangat panjang ya membangun sekolah adat ini, dan juga di tengah-tengah ada karena tahun 2019 ya Pak kalau nggak salah yang kejadian banjir besar di Jayapura, sekolah adat juga terkena dampak, jadi bangunannya betul-betul hari itu sangat tidak bisa dipakai sama sekali. Jadi ini bangunan yang setelah perbaikan setelah tahun 2019 terkena banjir. Terima kasih sudah berbagi dengan kita. Kita udah dengar nih dari sisi Bapak Wari. Mungkin kita bisa dengar dari sisi perempuan ya, gimana peran perempuan di sekolah adat. Mungkin Mama bisa berbagi ke kita kenapa sih penting perempuan juga ikut aktif dalam menyuarakan sekolah adat ini. Juga Mama berkenan untuk membagikan apa yang Mama punya kepada generasi selanjutnya. Mama dipersilakan. Ya, baik dari saya. Sangat penting lah untuk ada sekolah adat di Danau Sini atau di sekolah adat. Terus bagi saya selalu terapkan bagi murid-murid saya. Dan saat ini juga saya sebagai guru, sebagai perempuan, saya mau libatkan apa yang saya punya itu, seperti kami ada pakai noken. Ya, sebagai anak-anak ini, murid-murid saya juga saya mengajar bagaimana bisa membuatkan gayung dengan hiloi atau garpu untuk papeda. Ya. Terus bagi perempuan, kami sebagai ibu, kami harus punya tekad, berarti kami bisa untuk meneruskan bagi anak-anak kami, bagi masyarakat kami, bagi bangsa dan negara. Itu dari kami sebagai perempuan, dan saya sendiri sebagai guru, saya tidak pernah mau terlepas dari bahasa leluhur kita. Bagi saya itu sangat penting dan itu harus dibudayakan di tengah-tengah masyarakat kami sebagai orang Sentani. Dan budaya itu sering kami lakukan di dalam masyarakat. Bahkan di dalam sekolah adat. Seperti Bapak Kepala Sekolah buat kegiatan, panggil kami datang. Kami tahu di mana di situ kami mendapat sebagian besar pengalaman yang harus kami terima di dalam sekolah adat. Bahkan di sekolah juga. Dari sini kami belajar, kami bisa terapkan di rumah kami, di tempat tinggal kami, di sekolah kami bisa terapkan dari sekolah adat. Apa yang kami belajar dari sekolah adat, itu yang kami terapkan di masing-masing tempat. Mungkin dari saya itu saja. Ya, lupa tepuk tangannya. Terima kasih Mama sudah berbagi. Sekarang mungkin kita ke anak muda nih. Mungkin yang online juga ada ya. Kalau misalnya yang online ada mau saying hi, ada mau nanya, ada mau berbagi, boleh sekali nanti bisa langsung raise hand ya biasanya. Nah, lalu untuk teman-teman muda yang ada di sini nih, kan dari Barisan Pemuda Adat Nusantara ya. Berarti pasti juga menggeluti hal yang sama, galau-galaunya sama, tujuannya juga sama. Mungkin bisa berbagi 1-2 teman apa yang dihadapi di tempatnya, mungkin bisa mirip. Nanti setelah ini kita bisa sharing-sharing lebih dalam. Mungkin ada teman-teman yang mau berbagi dari Barisan Pemuda. Cerita-cerita boleh. Oke, silakan. Jangan lupa perkenalan ya biar kita semua jadi saling kenal. Ya. Perkenalkan, nama saya Natalia Kori. Saya pemuda adat asal dari Sintang, Kalimantan Barat. Saat ini saya juga baru akan memulai beberapa perjuangan sama dengan Bapak Ibu yang ada di Papua,
di mana keseharian saya baru saja melakukan sebuah gerakan pulang kampung, di mana pada awal tahun 2022 ini saya memutuskan untuk pulang kampung karena sebetulnya kan di akhir tahun 2021 saya masih sebagai seorang pegawai kontrak di lembaga keuangan. Namun pada akhirnya saya memutuskan untuk pulang kampung. Saya merasa setiap kali saya pulang kampung saya punya rasa keprihatinan terhadap anak-anak, terhadap generasi di kampung saya. Maka dari itu melalui BPAN saya yakin saya pasti bisa gitu. Apa yang harus saya kerjakan, yaitu yang pertama saya mulai mengajak anak-anak setiap jam 2 kumpul di rumah saya, kita belajar bersama apa itu adat istiadat kita belajar bersama. Saya suka menari, jadi saya ajarkan anak-anak di kampung saya itu menari tradisional Dayak. Kemudian juga saya mengajak mereka, ayo kita gali permainan tradisional kita dulu itu apa. Karena kebanyakan sekarang ini anak-anak itu sudah terpengaruhi oleh teknologi. Jadi pulang sekolah mereka pergi ke kantor desa untuk main wifi di situ. Jadi saya coba ajak mereka, sudah kita jangan main teknologi, kita punya permainan tradisional, ayo. Kakak punya mainan tradisional, ayo kita belajar sama-sama main tradisional saja gitu kan. Jadi di situ saya memulai gerakan-gerakan untuk mengajak anak-anak itu agar jangan dulu main teknologi gitu. Kita main tradisional aja. Jadi saya ajak adik-adik itu belajar menari, belajar mengenal musik tradisional dan menggali permainan tradisional. Jadi itu merupakan usaha saya agar adik-adik ini tidak terpengaruhi oleh pengaruh luar gitu. Itu perjuangan saya dan harapan saya melalui kongres ini saya juga ingin nanti di kampung saya itu ada sekolah adat Dayak Lebang. Itu harapan saya. Jadi di sini saya sangat termotivasi sekali dengan sekolah adat Papua. Ya, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kakak sudah berbagi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putri Ambarita dari BPAN Lamtora Sihaporas. Kebetulan saya juga fasilitator di Sekolah Adat Sihaporas di Tanah Batak. Jadi Sekolah Adat di Tanah Batak itu berdirinya sejak tahun 2019 dan ketua pendirinya itu namanya Bang Risnan, salah satu pemuda adat BPAN di Sihaporas juga. Sedikit cerita tentang pembentukan sekolah adat ini lumayan susah. Sedih. Ya. karena kan pulang di sana pemerintahannya kurang sama masyarakat adat. Ya, bahkan masyarakat adat di sana juga tidak diakui di Tanah Batak. Jadi ketika pembentukan sekolah adat itu kita hanya mencari anak-anak yang di kampung yang dimana mereka mau diajari untuk apa itu tentang adat, apa itu budaya, apa itu sejarah-sejarah peninggalan para leluhur kita. Nah, jadi sekarang itu anggota sekolah adat di Sihaporas ada 40-an lebih. Itu dari anak kecil sampai kelas 3 SMP yang termasuk dalam sekolah adat Sihaporas. Nah, di dalam sekolah adat Sihaporas itu kita mengajari anak sekolah adat itu mengerti. Yang pertama jati dirinya. Yang karena bisa kita lihat sekarang ini banyak anak-anak yang sudah tidak mengenal jati dirinya lagi. Jadi dari awal itu kita menekankan siapa sih kita ini? Kita ini masyarakat adat yang pastinya kita mempunyai adat. Yang mempunyai adat, kita harus hormat ke yang lebih tua, tahu bersopan santun, terus tahu berbicara yang sopan kepada yang lebih tua, itu kita ajarkan di sekolah adat. Dan juga di sekolah adat Sihaporas menggali tentang budaya, yang dimana seperti kita tahu juga budaya di Tanah Batak itu sudah mulai berkurang. Nah, jadi di sekolah adat itu kita ajarkan anak-anak biar lebih mengerti lagi budayanya yang seperti manortor,
terus itu membuat kerajinan tangan, terus tuh seperti ya manunon. Baru permainan sekolah adat seperti marjalekat, kalau di Batak dibilang marjalekat. Terus permainan margala ada juga. Puji Tuhan sampai sekarang sekolah adatnya masih berjalan dan fasilitatornya itu banyakan dari BPAN, Barisan Pemuda Adat Nusantara. Jadi di sana itu kita BPAN bersama-sama berjuang bersatu bagaimana, karena bisa dibilang BPN juga sama-sama belajar di situ, bukan kita hanya mengajari tapi kita juga sama-sama belajar. Yang namanya masyarakat adat, mau yang tua, mau yang muda, itu harus sama-sama belajar supaya kita semua mempunyai adat, mempunyai tradisi tidak hilang, tutur bahasa tidak hilang, agar bisa terjaga dan terlestari sampai selama-lamanya. Begitulah pengalaman dari sekolah adat, dan semoga dengan aku mendengar dari tulang bagaimana sekolah adat di sini, nanti aku pulang ke kampung, aku bisa lebih mengembangkan sekolah adat yang ada di kampung. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya Belarmino, biasa panggil Belar, B-E-L-A-R. Saya dari BPAN, pengurus daerah Tomohon di Sulawesi Utara, dan juga saya dari Sekolah Adat Tomuung Buaya di Minahasa, Tomohon. Nah, di sini saya ingin berbagi mengenai cerita kami dalam Sekolah Adat Tomuung Buaya, dalam giat kami, dalam semangat kami menggali nilai-nilai moralitas, nilai-nilai sosial dari leluhur-leluhur kami, leluhur Minahasa. Nah, situasi kami di Tomohon, atau lebih luas lagi atau lebih umum lagi Minahasa, Sulawesi Utara, itu memang pada posisi saat ini kehilangan identitas atau pada posisi terkikis oleh perkembangan zaman. Kota-kota kami di Minahasa yang lebih western atau terjadi westernisasi di Minahasa, yang menimbulkan, yang mengakibatkan budaya kami, nilai-nilai keadatan kami itu terkikis, bahkan hilang. Ditambah lagi ketika masa kolonial, stigmatisasi sampai saat ini masih terus terjadi terhadap orang-orang yang bergelut dalam dunia keadatan, atau bisa juga kami sebut sebagai masyarakat adat di Minahasa. Tinggalan leluhur kami secara fisik masih ada, secara ingatan kolektif masih ada, tapi sudah kurang. Bahkan tradisi kami hanya tersisa atau kami dapat itu dari tradisi lisan. Tidak ada tradisi tulisan. Yang kami dapat itu kalau situasi pada masa leluhur-leluhur kami itu atau pada masa lampau itu kami dapat dari tulisan-tulisan kolonial. Dari Portugis, dari Spanyol, atau yang paling terkini itu kami dapat dari tulisan-tulisan di Belanda. Nah, itu yang kami sangat sayangkan sampai saat ini. Nah, di Minahasa, khususnya di daerah saya di Tomohon, di kota Tomohon, ada sekolah adat Tomuung Buaya yang giat dalam penggalian nilai-nilai tradisi, nilai-nilai moralitas dari leluhur kami Minahasa. Kami yakin dan percaya tidak ada leluhur di Nusantara ini yang mengajarkan brutal ataupun anarkis. Tidak ada yang seperti itu. Dan sampai saat ini, kami di Minahasa yakin dan percaya, budaya atau nilai-nilai moralitas itu menjadi benteng terakhir dalam mempertahankan identitas kami, identitas Nusantara. Bukan lagi agama. Agama justru sampai saat ini menjadi salah satu pemicu konflik. Menjadi salah satu pemicu konflik di masyarakat, dalam sosial masyarakat, khususnya juga di Nusantara, Indonesia. Jadi itulah urgensi atau itulah kepentingan kami menggali nilai-nilai moralitas kami, nilai-nilai keadatan kami. Ada satu filsafat dari
orang tua kami dari Samratulangi, Sitou Timou Tumoutou, yaitu orang hidup itu untuk menghidupkan orang lain, tidak untuk mematikan orang lain. Nah, itu yang kami pegang sampai saat ini. Ada 3 semangat kami, yaitu untuk menghidupkan orang lain. Nah, dalam sosial masyarakat Minahasa itu tidak mengenal strata sosial, tidak mengenal kasta sosial, tidak mengenal hierarki sosial dalam Minahasa. Semua anak muda, orang tua itu sama. Yang membedakan itu apa? Kalau kami di Minahasa, kualitas hidup. Kualitas hidup yang membedakan kami di Minahasa. Jadi konsep yang dituakan atau para tetua-tetua adat itu bukan hanya terpaku pada mereka yang tua secara umur, tapi yang tua secara pikiran dan hati. Kualitas hidup, apa yang mereka berikan di tanah Minahasa. Nah, begitu pula dengan konsep orang Minahasa. Tadi sempat berbagi dengan teman-teman BPAN, kami kalau di Minahasa itu tidak ada kata pendatang. Tidak ada kata pendatang. Tinggal saat ini, tinggal yang kemarin-kemarin ini, baru ada kata pendatang. Tapi kalau kami belajar di leluhur kami, itu tidak ada kata pendatang. Siapa yang makan dan minum di tanah Minahasa, yang memberikan kualitas hidup yang sama dengan orang Minahasa, itu kami anggap sebagai keluarga kami di Minahasa. Walaupun mereka dari mana, lahir di mana, domisili di mana, mereka tinggal hanya sehari di Minahasa, namun dapat memberi kualitas yang hidup yang sama dengan orang Minahasa, itulah orang Minahasa. Nah, sekolah adat kami sampai saat ini bergulut dalam stigma negatif, baik dari gereja ataupun dari pemerintah. Bahkan disebut sebagai penyembah batu, agama batu. Nah, itu yang kami menjadi musuh bersama kami di Minahasa. Kami musuh ataupun tantangan saya rasa sama dengan sekolah-sekolah adat yang lain. Dan juga kami, kalau berbagi dengan kegiatan kami, itu kami banyak belajar dari tarian kami, tarian Kawasaran. Dan nanti juga pada sarasehan ataupun parade budaya, sekolah adat kami akan tampil. Itu dengan memberiakan dari tarian Kawasaran. Para warane atau para pejuang-pejuang tanah Minahasa yang kami sebut sebagai warane. Dan juga yang paling penting atau yang paling juga jadi fokus utama kami yaitu bahasa ibu. Di Minahasa ada 9 suku bangsa besar. Salah satunya Tombulu. Kalau dari saya itu saya dari etnis Tombulu. Kalau tahu Gunung Lokon, Gunung Lokon itu menjadi konsentrasi etnis Tombulu terbesar. Nah, banyak dari kami itu anak-anak muda yang telah kehilangan identitas. Banyak sudah tidak mengenal bahasa ibu, bahasa Tombulu. Tinggal beberapa kampung yang mengenal bahasa Tombulu. Nah, itu jadi salah satu giat kami dalam sekolah-sekolah adat di Minahasa. Dan juga tentunya yang paling terakhir itu memelihara situs-situs tinggalan budaya Waruga, batu-batu ritual, atau batu-batu tempat kami melakukan foso upacara, sampai saat ini kami masih terus lakukan. Di tengah gerusan stigma yang sangat besar dari pihak gereja. Justru bukan pemerintah, tapi pihak gereja. Bahkan di mimbar-mimbar gereja itu disebutkan, oh orang ini adalah penyembah batu, orang ini adalah penyembah setan. Nah, itu yang bahaya. Dan itu menjadi musuh bersama dari masyarakat adat Nusantara. Terima kasih. Terima kasih. Silakan langsung kalau mau ada yang dibagiin. Mau bertanya. Bertanya sih bukan. Santai aja, ada yang mau nanya, ada yang mau bagi, boleh. Ya, terima kasih atas kesempatan. Raifoy. Raifoy. Ya,
ini sih bukan sebuah pertanyaan sih, kayak apa? Mungkin semacam permintaan kepada sekolah adat yang ada di Sihobong. Nah, kan tadi kan saya mendengar bahwa sekolah adat sini sudah masuk ke sekolah-sekolah formal. Nah, karena kebetulan saya ini berlatar belakang sebagai seorang guru sekolah luar biasa, dan saya tahun 2021 itu pernah mengajar di sini di sekolah luar biasa yang di Buper Waena. Nah, dan ya saya ingin kayak apa, ada permintaan untuk sekolah, bukan sekolah luar biasa, SLB. Nah, saya ada semacam apa ya, keinginan kira-kira kalau misalnya sekolah adat apa ini Hobong bisa juga masuk ke sekolah luar biasa. Karena apa? Pengalaman saya mengajar anak-anak luar biasa itu, saya itu butuh keterampilan dan keterampilan yang memang mungkin apa, memiliki ikatan apa, hati dengan mereka. Karena ada banyak murid-murid kita itu berasal dari sekitaran Sentani sini. Nah, jadi saya kira mungkin permintaan saya kira-kira bisakah mungkin suatu saat nanti atau mungkin kapan saja kalau diperkenankan untuk sekolah adat Hobong ini bisa juga masuk ke sekolah luar biasa. Bukan mungkin tidak hanya yang ada di Bupor, tapi mungkin ada juga di Kota Raja atau ada di mana, pokoknya ada di tanah Papua, ataupun bisa mungkin menyebar ke seluruh Indonesia. Karena apa? Anak-anak luar biasa itu juga mereka itu membutuhkan apa? Sentuhan-sentuhan yang saya rasa itu sentuhan itu lebih cocok itu diberikan oleh apa, mungkin komunitas yang dekat dengan mereka. Mungkin kalau di sini komunitas nih. Karena kan kebanyakan sekarang kan orang berpikir, saya pernah mendapat murid, tapi ini di daerah saya di Sulawesi Utara. Ada anak-anak seperti itu, dia itu lahir dari lingkungan keluarga yang memiliki memegang kuat adat istiadat. Nah, tetapi karena keluarganya itu memegang kuat adat istiadat, akhirnya anak ini di stigma bahwa pembawa sial, kutukan. Nah, dari situ saya berpikir untuk supaya bagaimana bisa menghapus stigma-stigma itu. Nah, kalau mungkin dari kita sebagai guru sekolah formal mungkin agak susah untuk menghapus stigma itu. Karena itu stigma itu kan stigma apa? Kutukan atau pembahasan itu kebanyakan itu diberikan oleh orang-orang yang memegang kuat adat istiadat. Nah, saya berpikir menurut saya itu sangat mungkin akan lebih berhasil apabila yang menghapus stigma itu dari komunitas-komunitas sekolah adat. Karena pasti akan lebih dipercaya. Kalau kita yang cuma hanya guru formal mungkin akan dibilang, oh kalian tidak tahu apa-apa, tidak tahu adat. Nah, tapi kalau mungkin dari sekolah adat atau mungkin dari komunitas-komunitas adat mungkin akan lebih dipercaya. Oleh karena itu saya di Sulawesi Utara kebetulan saya didorong oleh teman-teman dari teman-teman Bella dan teman-teman lain dari sekolah adat, didorong untuk membuat suatu komunitas yang berlandaskan nilai-nilai budaya lokal kami. Nah, ada komunitas yang saat ini sedang kami baru dalam persiapan. Baru dalam persiapan, namanya itu komunitas Mahkarya. Mahkarya itu artinya berteman. Nah, komunitas ini adalah komunitas yang berlandaskan nilai-nilai budaya, kearifan lokal, tapi khusus untuk anak-anak difabel. Nah, jadi kita itu nantinya akan masuk ke sekolah-sekolah luar biasa yang ada di Sulawesi Utara, dan kita akan berusaha untuk menghapus dan menghilangkan pemikiran-pemikiran
yang apa ya, negatif ya, yang menstigma bahwa anak-anak luar biasa itu sebagai pembawa sial. Karena kalau dalam masyarakat umum, masyarakat yang ibaratnya tidak memegang, sudah tidak lagi memegang adat istiadat, atau sudah ibaratnya sudah tidak peduli lagi dengan nilai-nilai budaya, malah mereka berpikir bahwa anak-anak ini bukan pembawa sial, tapi mereka sudah bisa tahu, oh ini mungkin karena kelainan genetik atau begini-begini. Tapi dalam komunitas adat itu sendiri masih ada yang berpikir bahwa oh mereka pembawa sial. Mereka itu kutukan dari misalnya dari leluhur kita karena kita begini. Nah, itu salah satu mungkin impian saya atau ya keinginan saya, mungkin sekolah adat Hobong mungkin bisa menghapus stigma itu untuk anak-anak difabel yang ada di tanah Papua ataupun di wilayah adat di sini. Itu sekian. Terima kasih. Iya, terima kasih. Oh ya, perkenalkan nama saya Rama. Kebetulan sekarang juga ada di Barisan Pemuda Adat Nusantara sama kayak teman-teman. Ya, jadi sangat menginspirasi ya dari Pak Origenes dan teman-teman yang bisa membawa sekolah adat itu menjadi satu hal yang memang penting, dan kemudian itu juga ditanggapi positif oleh pemerintah daerah Jayapura. Itu sangat menggugah kami begitu dari BPAN yang banyak juga menjalankan program-program sekolah adat ini, dan mungkin bisa banyak belajar dari teman-teman yang ada di Hobong, Bapak Origenes dan teman-teman. Itu betul-betul memberi secerca harapan bahwa ternyata ada jalan di mana adat istiadat itu bisa kita masukkan sebagai salah satu poin yang penting untuk kita ajarkan, baik itu di pendidikan formal ataupun di pendidikan kita di luar yang kita galang bersama-sama. Nah, saya mungkin sebelum bertanya, saya sebenarnya mau bertanya, tapi sebelum itu kalau di Aman sendiri beserta beberapa organisasi sayapnya, utamanya BPAN itu kami juga punya namanya ada 15 prinsip 15 prinsip pendidikan adat itu. Kalau kami buatnya 15 prinsip pendidikan adat karena ada ketakutan juga ketika pendidikan adat itu kemudian melenceng begitu dari akhirnya kami berinisiatif membuat itu. Coba saya bacakan ya. Kalau yang pertama itu pendidikan adat itu harus berbasis komunitas masyarakat adat dan harus dimulai dari dan oleh komunitas itu sendiri. Maksudnya komunitas itu yang ingin bahwa dia harus ada sekolah adat di situ atau pendidikan adat. Kedua itu isi pendidikan adat itu harus ditentukan oleh komunitas adat itu sendiri. Jadi ingin memberikan kedaulatan penuh kepada teman-teman di komunitas. Kalian mau belajar apa? Itu diberikan penuh kepada teman-teman di komunitas. Ketiga itu pendidikan adat mulai dari visi para tetua dan berakar dalam kehidupan dan budaya masyarakat adat setempat. Saya tadi sempat kita juga kehadiran Bapak Kepala Suku. Saya sangat teman-teman ini sangat betul-betul menginspirasi kita ya. Terus pendidikan adat itu dimulai dari bahasa ibu setempat. Pendidikan adat harus sesuai dengan jati diri, pola pikir, cara hidup, dan sistem pengetahuan setiap masyarakat adat. Terus keenam itu pendidikan adat mengembalikan jati diri anak-anak masyarakat adat. Ketujuh, pendidikan adat membuka cakrawala anak-anak masyarakat adat untuk hidup di wilayah adat daripada memisahkan diri mereka dari akar budaya dan wilayah adat mereka sendiri. Kedelapan itu pendidikan adat mendukung pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat termasuk hak untuk menentukan nasib sendiri. Kesembilan, pendidikan adat itu menyiapkan pemimpin generasi penerus di wilayah adatnya.
Ke-10 pendidikan adat sesuai dengan kehidupan sehari-hari di wilayah adat. 11 pendidikan adat dirancang untuk mencapai impian masa depan bersama, bukan mimpi perorangan. Ke-12 pendidikan adat itu memajukan budaya sebagai landasan untuk berkembang sebagai manusia. Ke-13 pendidikan adat mengutamakan cara berpikir yang menyeluruh daripada cara berpikir yang terkotak-kotak. Ke-14 kegiatan belajar mengajar dalam pendidikan adat tidak hanya di ruang kelas, tetapi bisa menggunakan semua tempat yang ada di wilayah adat, kayak teman-teman yang lakukan ini. Terus pengajar dalam pendidikan adat juga mencakup para tetua dan memegang sistem pengetahuan di masyarakat adat. Nah, dari saya kemudian tadi membaca itu dan melihat penjelasan dari bapak-bapak, saya bilang, oh ini kayaknya pola pendidikan adat yang tepat begitu. Jadi saya berterima kasih banyak. Nah, kemudian mungkin saya mau bertanya terakhirnya utamanya ke Bapak dari, kan yang banyak kami alami ini adalah tantangan gitu, tantangan misalnya kami tidak disupport oleh pemerintah, kami justru menjadi musuh gitu kan, dianggap sebagai kalian tidak mau ikut ya sama sistem pendidikannya pemerintah. Nah, saya sendiri penasaran kepada Bapak Sekretaris, kira-kira apa begitu yang menggugah pemerintah daerah Jayapura gitu untuk bisa kemudian mensupport dan mendukung sekolah adat ini untuk terus berjalan. Itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah berbagi. Rasanya kalau udah berbagi itu kita rasanya punya teman juang ya, sama-sama berjuangnya ada temennya gitu kan, asik kalau rame-rame bareng-bareng. Mungkin dari pertanyaan terakhir yang dari Kak Rama, betul ya, bisa dibantu oleh Bapak? Baik, terima kasih. Kami coba untuk memberikan penjelasan ya. Sebenarnya bukan jawaban, tapi penjelasan mungkin lebih bagus. Yang pertama, teman-teman sekolah adat memang mereka sudah eksis. Seperti tadi sudah digambarkan bahwa dari tahun 2014 mereka berjuang sendiri sampai dengan 2017-19 ada banyak masalah yang mereka hadapi. Lalu kita pemerintah Kabupaten Jayapura memang sekolah adat mendapatkan tempat diskusi bersama dengan Bapak Bupati, pimpinan daerah ya. Nah karena itu kita bisa kemudian organisasi perangkat daerah menerjemahkan apa yang sudah didiskusikan oleh sekolah adat bersama dengan pimpinan daerah. Jadi kalau misalnya sekolah adat kita di Kabupaten Jayapura, Pak Orgenes dengan teman-teman mereka berusaha kemudian menjalin diskusi dengan Bupati bisa menerima dengan baik. Nah, itu kekuatan yang luar biasa. Nah, memang nanti Pak Ori sendiri yang menjelaskan bagaimana kiat-kiat beliau dekat sampai dengan pimpinan daerah sehingga semua itu bisa berjalan dengan baik. Itu sisi yang pertama. Sisi yang kedua, kalau kami sebagai operator yang ditunjuk untuk Dinas Pendidikan, artinya menggeluti dunia pendidikan, kami bertanggung jawab untuk setiap warga negara di Indonesia ini, khususnya di Kabupaten Jayapura, mendapatkan hak yang sama untuk belajar. Nah, itu poin utamanya. Nah, karena itu sekolah adat datang dengan ide yang luar biasa, bisa diterima oleh pimpinan daerah. Kita dari dinas hanya bisa menerjemahkan kebijakan atau perintah dari pimpinan daerah itu ke dalam program-program. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Sehingga kita tidak bisa mengatakan, pimpinan daerah mengatakan, ayo kita bisa bantu, lalu perangkat daerahnya tidak bisa. Nah, itu yang tidak boleh terjadi. Kalau pimpinan daerahnya dengan kekuatan penuh bilang atau sampaikan bahwa kita bisa membantu sekolah adat. Nah, mereka juga mendidik anak-anak kita, bukan orang lain yang didik, karena orang lain yang dididik. Nah, karena itu kita menerjemahkan untuk saat ini memang digitasi untuk masuk sampai dengan program itu masih terbatas pada dana hibah. Ya, paling tidak teman-teman bisa tahu. Nanti kemudian waktu, karena kita Kabupaten Jayapura bidang kebudayaannya baru merging ke kita di bulan Juli. Jadi kita mungkin di tahun-tahun ke depan baru kita bisa digitasi secara khusus untuk sekolah adat. Nah, untuk sekarang ini dia masih digitasinya itu atau nomor rekeningnya masih pada dana hibah.
Jadi dana hibah ya teman-teman di sekolah adat silakan. Ini ada sejumlah anggaran yang disiapkan oleh pemerintah daerah. Silakan secara kreatif dilaksanakan, nanti baru dipertanggungjawabkan kepada pemerintah. Nah, itu untuk skema, untuk penjelasan yang kedua. Nah, untuk yang ketiga bahwa memang perlu kerja-kerja yang luar biasa. Kita tidak bisa berdiri sendiri lalu kita eksklusif. Mungkin saya tangkap dari sedikit tadi sharing-sharing, kita tidak bisa mengatakan kita eksklusif, kita berdiri sendiri, kita maunya begini, kita harus begini. Tidak bisa. Di dunia yang zaman sekarang ini, teman-teman juga harus bisa membuka diri sedikit untuk berkolaborasi dengan pemerintah. Maksud kita baik, tapi hanya tinggal caranya saja. Kalau hari ini kita tidak bisa diterima oleh pemerintah karena apa? Kita lihat celahnya itu. Sehingga dari celah bahwa pemerintah menolak kita karena ada stigma seperti tadi beliau sampaikan, ya mari kita coba lihat yang stigma itu apa kita bisa perhalus dia. Sehingga pemerintah mengatakan bahwa ini hal yang baik. Tapi kalau kita eksklusif, nah itu agak susah bagi pemerintah ini kan dia melihat semua orang dengan kacamata yang sama. Dia tidak bisa berdiri untuk satu orang lalu dia pisahkan kacamatanya sendiri. Tidak. Sekali dia buat aturan satu untuk semua. Nah karena itu ya saya hanya dalam penjelasan yang ketiga ini mengatakan kalau teman-teman dari adat sudah mengatakan bahwa kami adalah kami, ya mari tinggal perhalus dia. Perhalus dia mungkin lewat diskusi-diskusi bahwa kita memang ada, tapi kita punya ini kita bisa masuk. Nah karena itu kita di Kabupaten Jayapura, pemerintah bisa memberikan ruang karena teman-teman sekolah adat punya mereka bisa terima apa yang kita sampaikan. Oke, ini Bapak teman-teman sekolah adat punya kebutuhan, tapi kita di pemerintah itu kita mau terstruktur, ada silabusnya, ada modulnya, baru bisa masuk ke sekolah. Tidak bisa dia masuk saja begitu ke dalam sekolah formal. Mesti dibentuk, ada organisasinya secara terstruktur. Nah, karena itu teman-teman sekolah adat sudah berusaha dan mendapatkan buku yang mau diajar bahasa ibunya itu ber-ISBN. Itu penting sekali karena diakui oleh negara. Sehingga ketika masuk ke sekolah, itu kita dari pemerintah daerah atau dinas pendidikan secara khusus kita memberikan ruang yang besar untuk bisa masuk sampai ke sekolah formal. Nanti sampai di sekolah formal baru silakan teman-teman melalui guru-guru bisa diajarkan secara khusus konten-konten yang dimaksudkan. Itu saja sih. Yang ketiga itu sifatnya ada legitimasi dari pemerintah terhadap perjuangan teman-teman. Mungkin dengan cara yang berbeda atau mungkin masih ekstrim atau masih kental sekali nilainya mungkin bisa diperhalus. Setelah masuk di pemerintah baru silahkan teman-teman bisa mengembangkan lebih luas. Memang jati diri itu penting sekali untuk setiap orang. Itu yang bisa kami kasih gambaran, bukan sebuah jawaban tapi gambaran lebih luasnya. Mungkin nanti teman-teman mau bertanya lebih spesifik, silakan nanti didiskusikan kemudian. Bagaimana? Itu saja, terima kasih. Baik, saya tambahkan sedikit terkait dengan 9 poin tadi. 14 ya, yang 15. 15 tadi poin yang keberapa itu bisa yang kita ditakutkan hari ini itu di poin yang itu. Bisa berdiri sendiri kah? Itu dia identik dengan merdeka. Bisa diartikan macam-macam. Akhirnya sekolah adat hari ini itu kita dibenturkan dengan pasal itu. Jadi kongres besok itu segera kita rubah. 15 itu bagian mana yang hari ini kita menganggap dari kongres ke kongres yang tidak memberikan kontribusi terhadap gaya kita untuk pendidikan adat tidak bisa masuk ke dalam pendidikan formal itu segera dilihat kembali di kongres nanti. Itu saran dari saya. Karena kenapa? Sekolah adat Kabupaten Jayapura itu dia tidak menganut kaidah ini. Dia lebih geraknya. Kalau saya lihat di ini, saya kaku untuk bergerak.
Itu aja ya saya mau kasih tahu. Loh kenapa dia lebih cepat? Saya lebih cepat karena saya tidak perhatikan itu. Kalau saya perhatikan itu, saya takut nantinya. Saya bikin ini, nanti ini salah nanti. Jadi saya tutup mata aja, benturkan. Gitu. Sampai keinginan saya kalau tidak tahun besok itu sudah sekolah adat Kabupaten Jayapura jadi sekolah negeri. Sekolah adat jadi sekolah negeri di Indonesia. Dengan demikian apa harapan dari Pak Sekretaris dari posisi pemerintah tadi itu kita dianggap leluasa untuk bisa mengembangkan pendidikan itu. Nah, tergantung cara kita saja. Seperti itu. Saya dengan gaya saya untuk mengembangkan pendidikan adat, teman-teman lain dengan gayanya seperti itu. Tujuan kita semua sama. Pasti akan kita capai. Kalau aku duluan, berarti nanti kita sama-sama gabung dan kita rayakan kebersamaan itu. Harapan saya. Saya akan bagi modul. Kita bisa share, nanti simpan nomor saya. 0822. Sudah di ujung-ujung, jadi kasih tinggal nomor langsung. Jebur ke danau. Iya, 0822 9 8-nya 4 kali 275. Kalau di YouTube Sekolah Adat Papua. Itu banyak video di sana, bisa lihat kita bagaimana macam jurus ada di sana, semua bisa nonton di situ. Jadi hari ini bisa lihat orangnya baik-baik aja, padahal tadinya kayak Wiro Sableng gitu. 212 707 gitu. Mungkin itu tambahan dari saya ya. Nanti selanjutnya bisa WA, chat, kita bisa berbagi. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih banyak untuk kedua bapak-bapak yang sudah menjelaskan. Mungkin setelah ini teman-teman yang sedang berjuang kita sama-sama bisa mulai tersingkapkan mungkin gitu ya. Jadi mungkin ada kiat-kiat tadi bisa diambil kalau ada beberapa kiat-kiat dari kedua Bapak di depan, juga mungkin kita bisa lakukan secara kolaboratif ya, semakin banyak yang berjuang sama-sama, semakin banyak pemikiran yang datang dalam satu ruang wadah, bisa kita sama-sama lah pikirkan ini sama-sama. Kadang kalau sendirian kadang suka mumet juga ya, nanti kalau ada mumet stuck itu bingung, mau ngapain lagi ya gue di sini gitu kan. Jadi akhirnya mungkin bingung, mungkin ada yang mundur maju nggak apa-apa, itu kayaknya sama-sama kalau perjuangan pasti gitulah ya flow-nya. Tapi kita nggak bisa berhenti gitu aja, pasti kita semua punya mimpi masing-masing untuk terus meneruskan apa yang orang tua kita sudah teruskan ke kita harus teruskan juga ke generasi seterusnya. Mungkin ya, boleh. Informasi saja, tadi saya lupa. Sekolah Adat Kabupaten Jayapura sudah menggagas untuk membangun sebuah universitas adat di Indonesia. Peletakan batunya sudah untuk pembangunan gedung. Apalagi sudah di launching. Sudah di launching, kita 2 fakultas, 8 jurusan. Nanti kita diskusi kemudian. Fakultas Pendidikan Adat dan Fakultas Pemerintahan Adat. Baik, terima kasih, itu informasi buat kita. Boleh usulkan? Mau kasih ajarkan sedikit syair adat yang dari sini untuk yang pendek saja untuk BPAN dan Nusantara. Boleh. Ya, harus nyanyian ya. Ya, pendek saja supaya nanti berdiri ya, berdiri kita ya. Jadi kita sama-sama belajar yel-yel sekolah adat ya. Yel-yel sekolah adat Kabupaten Jayapura. Budayaku hidupku, hidupku budayaku. Pakai bahasa.
Mam Raiwali Wali mamanya. Mam Raiwali Raiwali mamanya. Enya. Ya. Mam Raiwali Wali mamanya. Ya. Ya, kata yang sama kita ulangi lagi ke depan. Jadi kita ulangi ya. Mam Raiwali mam enya. Wali mam enya. Budayaku, hidupku, hidupku, budayaku. Wali Raiwali mamanya. Wali mamanya. Mam Raiwali. Mam Raiwali. Ulangi ya. Raiwali mamanya. Raiwali mamanya. Mam Raiwali. Mam Raiwali. Budayaku, hidupku. Budayaku, hidupku. Hidupku, budayaku. Helm Foy, betul, Helm Foy, Bapak. Terima kasih. Oke. Ini sudah membakar semangat kita ya. Kita bisa lanjut terus diskusi setelah ini sama-sama. Mungkin sebelum kita mengakhiri, mungkin ada 1-2 patah kata tutupan dari Bapak Ori untuk tambah membakar ini semangat. Oh iya tuh. Kalau misalnya teman-teman online ada yang mau memberikan pertanyaan, boleh selagi menunggu. Mungkin kita tahan dulu berarti ya kata tutupannya. Nggak ada yang raise hand ya, belum ya? Kalau enggak, kita tutup closing. Siapa? Ada, boleh. Ada, saya. Pak Matua. Ada, boleh. Boleh. Boleh, silakan yang raise hand mungkin mau Ya. mau tanya, Saya Nur Fauzi Rahman. mau berbagi, boleh. Ya, saya biasa dipanggil Oji. Nur Fauzi Rahman. Suara saya terdengar baik kah? Oh, baik. Terima kasih banyak. Saya senang sekali mengikuti perkembangan sekolah adat ini karena saya kira-kira 1 tahun yang lalu hadir di sana dan berdiskusi. Ya, teman-teman semangat, benar-benar ada kemajuan yang nyata. Terima kasih pula pada para pendukung yang bekerja di sana, Samdana, kemudian juga Bupati dan para staf di dinas. Ya, saya juga merasa ada kerja hebat dari teman-teman di sini. Dulu saya punya satu ajaran, intinya itu adalah yang tadi disampaikan, kembali ke kampung. Jadi memang ini adalah suatu cara supaya kecerdasan ya anak-anak, remaja, pemuda itu bisa tampil. Ya, kita mengalami kesulitan-kesulitan kalau hanya berdasarkan pada aksara atau kata atau angka, tetapi ini sekolah adat harus berbasiskan pada satu suara, ya, kecerdasan suara, kecerdasan gerak, dan kecerdasan garis. Saya rasa itu yang dikembangkan ya dengan berbasiskan pada bahasa dan budaya lokal. Saya merasa terinspirasi dengan pekerjaan ini dan saya yakin ini akan berlanjut terus untuk inspirasi yang akan datang. Terima kasih teman-teman. Saya akhiri komentar saya. Salam sejahtera untuk kita semua. Buat semua yang ada di sana, selamat dan semangat. Terima kasih untuk Bang Oji. Bapak Martua tadi ada raise hand ya. Bisa Bapak kalau ada yang mau disampaikan? Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu teman-teman semua. Saya Martua dari Samdana. Mau mengucapkan selamat. Saya mengikuti dari awal sampai akhir. Pernah juga mengikuti di kegiatan kita di Hobong. Selamat untuk Bapak Monim, untuk semua usaha-usaha dan guru-guru serta murid. Satu yang saya sangat terinspirasi dengan Universitas Adat ini tadi ya. Universitas Adat
saya rasa menjadi satu kebanggaan dan berharap nanti anak-anak kita dewasa kita masukkan sekolah ke sekolah adat tersebut dan siap untuk bekerja sama selanjutnya. Terima kasih, sukses selalu. Main bola di mana, Ina? Terima kasih. Ada lagi? Yang dari Timur, ada Timur? Ada lagi kah? Yang dari Timur? Lembata, silakan. Bapak ya. Lembata, bukan. Dari Lembata, silakan kalau misalnya ada yang mau berbagi. Ada Risen. Oh iya, silakan. Selamat pagi kakak semuanya. Pagi. Selamat pagi. Kenalkan saya Budi Ovo dari buat saya dengan mengikuti Zoom ini, saya belajar banyak dari teman-teman dari Papua, teman-teman hebat dari pulau yang benar-benar jauh dengan kami dari Lembata. Ini sangat menginspirasi saya karena saya adalah salah satu perempuan yang lagi berjuang untuk mengangkat tentang tradisi budaya yang ada di daerah saya. Di daerah saya juga sama halnya, banyak sekali anak-anak muda yang benar-benar sudah tidak berjuang untuk tetap menjaga, memulihkan kembali tentang tradisi dan budaya di daerah kami. Nah, ini satu mimpi terbesar saya bahwa generasi penerus dari daerah saya juga harus tetap berjuang untuk menjunjung tinggi tentang nilai dan tradisi. Inspirasi yang hari ini saya terima, saya dengan tim dari Allegra Lembata, kita akan berjuang dengan teman-teman muda di daerah kami untuk sama-sama mengangkat tentang budaya dan tradisi, menggali kembali tentang budaya dan tradisi di daerah kami, supaya mimpi tentang harapan anak muda tentang budaya Allegra itu salah satu komunitas muda di Lembata, singkatan dari Anak Lembata Riang Gembira. Jadi mereka bikin satu komunitas itu. Ini adalah pemimpinnya, perempuan ini. Dia adalah koreografer untuk tari-tari yang modern, tapi juga menggabungkan dengan etnik ya, tarian-tarian etnik. Dia memimpin salah satu penutupan festival dengan 700 anak muda di sana untuk bisa menutup festival itu. Jadi ini salah satunya. Jadi kita kirim semangat untuk kawan-kawan dari Allegra dari sini. Pojok baca. Boleh, silakan dari Pojok Baca. Halo, selamat pagi semua teman-teman di Jayapura. Apa kabar? Ya, salam kenal dari saya Iki Arubone. Saya dari Pojok Baca Poposawu, juga tergabung di jejaring pemuda pemimpin inspiratif NTT bersama Ibu Yeti, Pak Yahya, dan termasuk Kak Odi tadi yang dari Lembata. Terima kasih buat inspirasinya Bapak berdua, terus ibu-ibu semua yang ada di sana juga, kakak-kakak keren sekali. Jadi di Pojok Baca juga ini saya dan teman-teman itu lagi berjuang untuk menghidupkan kembali aksara lota. Jadi aksara lota itu salah satu aksara yang hampir punah di Indonesia selain aksara Lampung. Nah, jadi di sini juga kami banyak, karena kami kan hidupnya di ND itu di kota ya, di pusat kota. Anak-anak di kota itu terkait budaya, terkait bagaimana sih adat istiadat itu sudah semakin miris kita lihat ya teman-teman. Jadi melalui Pojok Baca ini kami ingin jadikan wadah ini sebagai yuk anak-anak harus belajar lagi nih budaya kita, tidak boleh hilang karakter. Orang bilang hilang karakter itu hilang jati dirimu gitu.
budaya adalah salah satu karakter kita untuk menunjukkan siapa saya di depan orang banyak gitu. Terima kasih buat inspirasinya. Dan Universitas Adatnya dan Sekolah Adatnya ini sangat menginspiratif kami di Pojok Baca. Saya mohon nanti bisa berbagi juga cerita dan modulnya ya Pak. Siap. Ya, siap, terima kasih. Dan di sini saya merasa tidak sendiri nih bergerak. Ternyata banyak teman-teman juga di luar sana yang lagi berjuang untuk bagaimana mempertahankan budayanya. Luar biasa semuanya teman-teman. Salam kenal dari ND. Lagi ada? Nggak ada. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang dari online. Kita terasa banget ya getaran-getaran semangat ini melalui dunia virtual. Terima kasih untuk semuanya hari ini pasti menjadi penyemangat, menjadi bahan bakar nih untuk kita terus dorong apapun yang kita kerjakan sekarang sama-sama. Kita tahu kita punya teman bareng-bareng berjuang. Kalau ada butuh apa-apa tadi Bapak Ori sudah kirim nomornya, bisa langsung ditelepon. Bapak sedia 24/7 ya Pak. Bisa langsung telepon, WhatsApp silahkan. Asik, udah nih langsung aja. Mungkin dari Bapak mau 1-2 patah kata kah untuk menutup dan juga terus membakar semangat kita semua? Pesan saya yang terakhir adalah apa yang kita berjuang hari ini itu merupakan sebuah obor yang kita nyalakan dan akan terus menyala, memberikan terang terhadap bingkai kesatuan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Walaupun berbeda-beda, tetapi adat kita kuat. Dari jati diri kita bisa dapat dan kita bisa temukan, kita bisa hidup berada dalam bingkai negara Republik Indonesia dengan mengisi sesuatu nilai yang lebih berharga daripada yang lain itu. Ini harapan saya yang terakhir. Pasti akan berubah. Sekolah adat ini akan jadi sekolah negeri. Hari ini kita numpang saja kayak Gojek. Maaf dengan pemerintah, tetapi kita punya tujuan akan ke sana. Sekolah adat jadi sekolah negeri, Universitas Adat jadi Universitas Adat Negeri Indonesia, pertama di dunia. Mungkin itu harapan dari saya, kita tetap semangat dalam memperjuangan baik ini. Selamat. Helem Foy. Helen Foy lagi jawabannya. Oh, Helen Foy dibalas dengan Helen Foy ya Bapak. Oke. Terima kasih untuk sesi yang sangat menyenangkan ini. Semoga semangatnya terus menyebar ke Nusantara ya. Untuk mengakhiri kita mungkin bisa foto bersama dulu. Mungkin latar belakangnya, wah asik nih Siklop. Kita foto bersama setelah ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung semuanya. Yang online terima kasih ya untuk waktunya. Sampai jumpa di lain kesempatan di secangkir kopi berikutnya.